Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pernahkah kamu bertemu seseorang yang datang di waktu yang tak terduga, namun justru mengubah seluruh hidupmu? Bagaimana jika pertemuan itu terjadi di tempat yang tak pernah kamu bayangkan? Di tengah bisingnya mesin pabrik, di antara peluh dan lelah perjuangan hidup? Inilah kisah tentang Ratih. Seorang wanita muda yang berjuang demi keluarga, hingga takdir mempertemukannya dengan Erik, seorang pria yang datang membawa cahaya dan sekaligus badai dalam hidupnya. Sebuah kisah tentang cinta, pengorbanan, dan pilihan. Apakah kebetulan atau memang takdir yang sudah digariskan? Mari kita mulai. Takdir di balik hujan. Penasaran dengan cerita lengkapnya? Jangan lupa like, komen, share dan subscribe channel Rahasia Ranjang untuk melanjutkan menyaksikan cerita ini. Pagi itu, langit tampak buram diselimuti kabut tipis yang menggantung di atas kawasan industri. Suara mesin mulai menderu, pertanda jam kerja baru saja dimulai. Ratih melangkah cepat melewati gerbang pabrik dengan wajah lelah namun tetap berusaha tersenyum. Rambutnya yang panjang tergerai lembut, sedikit berantakan tertiup angin pagi. Di tangannya, tas kain lusuh menggantung, satu-satunya tas yang ia miliki sejak 3 tahun lalu. Tubuhnya mungil, tapi matanya memancarkan keteguhan luar biasa. Ia tahu, setiap langkahnya ke dalam pabrik adalah bagian dari perjuangan hidup yang tak bisa ia hentikan. Tak jarang, di balik senyum manisnya, tersimpan letih yang mendalam, karena di ujung setiap bulan, semua gajinya akan habis terkirim untuk keluarganya di kampung. Tidak ada sisa untuk dirinya sendiri. Di bagian produksi, Ratih sudah menjadi sosok yang dikenal rajin dan teliti. Para mandor sering memujinya karena hasil kerjanya jarang sekali mendapat komplain. Namun di balik pujian itu, ada juga pandangan iri dari beberapa rekan kerja. Beberapa perempuan kerap membicarakannya diam-diam, menyebutnya sok rajin, atau bahkan menuduhnya mencari perhatian agar disukai atasan. Ratih mendengarnya, tentu saja, tapi ia memilih diam. Ia tahu, menjawab hanya akan memperpanjang masalah. Hanya malam dan udara kamar kosnya yang tahu betapa hatinya terkadang sesak oleh ucapan-ucapan itu. Ia tak punya siapa-siapa untuk mengadu. Tidak ada keluarga dekat di kota ini. Tidak ada sahabat yang benar-benar mengerti dirinya. Yang ia miliki hanyalah tekad untuk bertahan. Kos Ratih terletak di gang sempit, hanya beberapa langkah dari pabrik. Kamar kecilnya berisi ranjang kayu, kipas tua, dan meja kecil yang mulai kusam. Meski sederhana, tempat itu adalah surga kecil baginya setelah seharian bergulat dengan debu dan suara bising mesin. Setiap malam, ia duduk di tepi ranjang, menatap foto keluarganya yang terpajang di dinding. Ayahnya sakit-sakitan, ibunya sudah tua, dan adik kecilnya masih sekolah. Semua kebutuhan mereka ditopang dari hasil kerja Ratih. Kadang, ia menatap gajinya yang sudah habis sebelum akhir bulan dan hanya bisa tersenyum pahit. Namun ada satu hal yang tak pernah ia hilangkan, rasa syukur. Karena baginya, selama ia masih bisa bekerja, berarti Tuhan belum meninggalkannya. Suatu hari, terjadi kerusakan pada mesin di bagian produksi. Suasana mendadak kacau. Beberapa karyawan panik. Suara teriakan terdengar di mana-mana. Ratih yang saat itu sedang di dekat mesin ikut terkena cipratan minyak panas, membuat lengannya memerah. Ia meringis, menahan sakit, namun tetap membantu mematikan mesin agar tidak terjadi ledakan. Mandor datang, marah besar, menuduh Ratih ceroboh. Ia hanya menunduk, menahan air mata yang hampir tumpah. Padahal ia bukan penyebab kerusakan itu. Namun tak ada yang membelanya. Semua diam, pura-pura tidak tahu. Saat itulah Ratih benar-benar merasa kecil dan sendirian di tengah hiruk-pikuk pabrik yang seolah menelannya hidup-hidup. Malamnya, Ratih duduk sendirian di depan jendela kosnya yang terbuka. Suara hujan turun perlahan, membasahi jalanan sempit di luar. Ia menatap langit gelap dengan mata basah. Rasa sakit di lengannya tak seberapa dibandingkan luka hatinya hari itu. Dalam hati, ia bertanya pelan, "Sampai kapan aku harus seperti ini?" Tapi kemudian, ia menatap kembali foto keluarganya. Senyum ayahnya, wajah lembut ibunya, dan mata polos adiknya seolah menjawab, "Sampai kita semua bisa bahagia."
Ratih menarik napas panjang, menatap hujan yang jatuh dengan tatapan penuh tekad. Ia tak tahu bahwa malam itu, saat ia menatap langit, nasibnya sedang berubah perlahan. Karena esok, seseorang akan datang, seseorang yang tanpa disadari akan mengubah seluruh jalan hidupnya. Pagi itu, suasana pabrik terasa sedikit berbeda. Udara terasa lebih tegang dari biasanya, dan beberapa karyawan tampak sibuk merapikan meja kerja mereka lebih dari hari-hari sebelumnya. Isu beredar sejak semalam bahwa pimpinan baru akan datang menggantikan manajer lama yang pensiun. Banyak yang berbisik bahwa bos baru itu masih muda, berwibawa, dan berasal dari kota besar. Ratih tak begitu peduli, pikirnya semua atasan sama saja, datang memberi perintah, pulang membawa laporan. Tapi jauh di dalam hatinya, ada rasa penasaran kecil yang tak bisa ia hindari. Ia memperhatikan rekan-rekannya yang sibuk berdandan lebih rapi dari biasanya, tertawa lirih melihat tingkah mereka yang saling berebut perhatian. Lucu juga, batinnya. Namun tanpa ia sadari, hari itu akan menjadi awal dari sesuatu yang tak pernah ia bayangkan. Sekitar pukul 9 pagi, suara langkah sepatu kulit bergema di lantai pabrik yang dingin. Semua kepala serentak menoleh ke arah pintu besar. Seorang pria tinggi mengenakan kemeja putih dan jas abu memasuki ruangan dengan langkah mantap. Tatapannya tajam namun tenang. Senyum kecil tersungging di wajahnya. Dialah Erik, sang pimpinan baru yang selama ini hanya jadi bahan gosip. Ratih menunduk, pura-pura sibuk dengan tugasnya. Tapi dalam hati ia bisa merasakan kehadiran sosok itu. Sesuatu dalam diri Erik membuat suasana pabrik berubah. Bukan hanya karena jabatannya, tapi karena auranya yang memancarkan karisma tenang. Ketika pandangan Erik secara tak sengaja bertemu dengan mata Ratih, waktu seperti berhenti. Ada keheningan singkat di antara mereka. Lalu Ratih buru-buru mengalihkan pandangan, sementara jantungnya berdegup lebih cepat dari biasanya. Hari-hari berikutnya terasa berbeda bagi Ratih. Entah mengapa, ia merasa selalu diperhatikan. Saat rapat kecil di bagian produksi, Erik beberapa kali berdiri tak jauh dari tempatnya bekerja. Ia memberi instruksi dengan suara lembut, tidak seperti atasan-atasan sebelumnya yang sering membentak. Ratih mulai memperhatikan caranya berbicara. Tatapan matanya yang tegas namun tak menakutkan. Tapi bersamaan dengan itu, muncul juga bisik-bisik di antara para karyawan. Ada yang mulai memperhatikan kedekatan visual antara Erik dan Ratih, padahal mereka bahkan belum berbicara langsung. Ratih pasti mau cari muka, kata salah satu rekan dengan nada sinis. Ratih pura-pura tak mendengar, tapi kata-kata itu menusuk. Ia tahu dunia kerja tidak selalu adil bagi perempuan seperti dirinya. Suatu sore, ketika jam kerja hampir usai, Erik memanggil nama Ratih dari kejauhan. Semua orang langsung berhenti sejenak, memperhatikan. Ratih menelan ludah, berjalan pelan menuju ruangan kantor di lantai 2. Tempat Erik menunggunya. Ruangan itu luas, bersih, dan terasa asing bagi Ratih yang biasa bekerja di ruang panas dan bising. Erik menyambutnya dengan senyum sopan. "Kamu Ratih, ya? Saya dengar kamu termasuk pegawai teladan di bagian produksi. Saya ingin tahu langsung, apakah ada kendala di lapangan?" Suaranya tenang, dalam, dan membuat Ratih sedikit gugup. Ia menjawab sekenanya, mencoba tidak menatap langsung ke wajah pria itu. Tapi Erik mendengarkan dengan penuh perhatian, bahkan sesekali tersenyum kecil. Rasanya aneh. Untuk pertama kalinya, Ratih merasa diperhatikan bukan karena kesalahannya, tapi karena dirinya sendiri. Ketika pertemuan itu selesai, Ratih keluar dari ruangan dengan langkah pelan. Di luar, mata para rekan kerjanya seolah menatap penuh tanda tanya. Beberapa membisikkan sesuatu, sementara yang lain hanya tersenyum sinis. Ratih tidak peduli, tapi di dalam dadanya ada perasaan aneh yang sulit ia pahami. Ia merasa gugup, tapi juga tenang. Ada sesuatu dalam tatapan Erik tadi yang membuat pikirannya tak bisa diam. Malamnya, ketika ia kembali ke kos, Ratih duduk lama di depan cermin kecilnya. Ia memandangi wajahnya sendiri, lalu bergumam pelan, "Apa ini hanya kebetulan?" Namun jauh di dalam hati kecilnya, ia tahu, tidak ada yang benar-benar kebetulan dalam hidup.
terutama pertemuan yang membuat jantung berdetak tak seperti biasanya. Hari-hari setelah pertemuan itu berjalan dengan aneh bagi Ratih. Ia berusaha bekerja seperti biasa, tapi pikirannya sering melayang ke ruangan kantor di lantai 2, tempat Erik pertama kali berbicara dengannya. Setiap kali langkah sepatu kulit terdengar dari arah koridor, jantung Ratih berdegup lebih cepat. Takut, tapi juga berharap. Beberapa rekan kerja mulai memperhatikan perubahan itu. Mereka berbisik, menatapnya dengan tatapan yang sulit dibaca. Ratih sekarang sering dipanggil bos, ya? Kata salah satu di antaranya dengan nada mengejek. Ratih hanya tersenyum tipis, menahan diri untuk tidak menjawab. Dalam hati ia merasa risih, tapi juga bingung. Ia tidak tahu apakah semua ini benar-benar kebetulan, atau ada sesuatu yang sedang tumbuh pelan-pelan di luar kendalinya. Suatu pagi, ketika Ratih baru saja tiba di area kerja, suara panggilan dari pengeras terdengar jelas. "Ratih, dimohon menuju ruang manajer sekarang juga." Seketika ruangan produksi hening. Semua mata tertuju padanya. Ratih menatap sekeliling dengan wajah kaget, sementara tangannya refleks menyeka sedikit keringat di dahi. Ia berjalan perlahan, menapaki anak tangga menuju lantai 2 dengan langkah berat. Di kepalanya berputar berbagai pikiran buruk. Apakah ia melakukan kesalahan? Apakah ada laporan tentang dirinya? Begitu sampai di depan pintu kantor Erik, ia menarik napas dalam-dalam, mencoba menenangkan diri. Lalu, dengan ragu, ia mengetuk pintu itu pelan. Erik duduk di balik meja besar, dengan laptop terbuka dan tumpukan berkas di depannya. Ketika Ratih masuk, ia menatapnya dengan senyum lembut. "Silakan duduk, Ratih," katanya. Suaranya tenang, tapi tegas. Ratih menuruti dengan hati-hati. Duduk di kursi yang membuatnya tampak begitu kecil di hadapan Erik. "Saya hanya ingin tahu, apakah ada kesulitan di bagian kamu belakangan ini?" tanya Erik sambil menatapnya dalam. Ratih sempat bingung, lalu menjawab jujur tentang kondisi mesin, tentang tekanan kerja, dan tentang rekan-rekan yang sering saling menyalahkan. Erik mendengarkan dengan sungguh-sungguh, sesekali mengangguk pelan. "Kamu pekerja keras," katanya kemudian. "Saya sudah lama memperhatikanmu. Kamu berbeda." Ucapan itu membuat pipi Ratih memanas tanpa ia sadari. Suasana ruangan itu hening beberapa saat. Ratih menunduk, tidak tahu harus bereaksi seperti apa. Di satu sisi, ia merasa tersanjung. Di sisi lain, ada rasa takut yang tak bisa dijelaskan. Ia tak ingin dianggap sedang mendekati atasannya. Gosip di pabrik bisa menghancurkan reputasinya dalam sekejap. Namun tatapan Erik terasa begitu tulus. Tidak seperti tatapan orang yang memiliki niat buruk. "Jangan terlalu keras pada diri sendiri," ucap Erik lagi dengan nada lembut. "Kamu berhak bahagia, Ratih." Kalimat itu terdengar sederhana, tapi bagi Ratih yang bertahun-tahun hidup dalam tekanan, kata "bahagia" terasa seperti sesuatu yang nyaris asing. Ia hanya mengangguk pelan, lalu berpamitan keluar, mencoba menyembunyikan gejolak di dadanya. Setelah pertemuan itu, hidup Ratih berubah sedikit demi sedikit. Ia tak lagi takut setiap kali mendengar namanya disebut. Justru, ia mulai menunggu tanpa sadar, menunggu saat ketika Erik mungkin memanggilnya lagi. Tapi perubahan itu juga membawa badai kecil. Beberapa rekan semakin sinis, mulai menjauh darinya. Ada yang terang-terangan berkata, "Enak ya, dekat sama bos." Ratih hanya bisa diam, meski hatinya remuk oleh tuduhan itu. Malamnya, di kos yang sepi, ia merenung sambil menatap lampu jalan dari jendela kecilnya. Dalam hati, ia bertanya, apakah ia salah karena merasakan sesuatu yang berbeda? Ataukah ini hanya perasaan sesaat, yang akan hilang seiring waktu? Ratih tidak tahu. Yang ia tahu, hidupnya tidak lagi sama sejak Erik menatapnya dengan mata yang seolah mengenal jiwanya. Hari itu, langit tampak gelap sejak pagi. Awan menggantung berat seolah menandakan sesuatu yang akan terjadi. Ratih bekerja seperti biasa, meski pikirannya terus terganggu oleh percakapan terakhirnya dengan Erik. Ucapan, "Kamu berhak bahagia," terngiang-ngiang di telinganya, seolah membangkitkan sesuatu yang lama tertidur dalam hatinya.
Setiap kali ia melihat sosok Erik lewat di area produksi, tubuhnya refleks menegang, sementara matanya memilih berpura-pura sibuk. Namun, tatapan pria itu selalu berhasil menemukan dirinya. Entah sengaja atau tidak, pandangan mereka kerap bertemu, lalu saling berbalik dengan cepat. Ratih mencoba menyangkal bahwa dirinya mulai menunggu sesuatu, tetapi semakin ia menolak, semakin perasaan itu tumbuh diam-diam di dalam dirinya. Menjelang sore, ketika para karyawan mulai bersiap pulang, suara lembut Erik terdengar memanggilnya dari arah koridor. "Ratih, sebentar," katanya. Ratih berhenti di tengah langkah, menoleh dengan wajah bingung. Erik berjalan mendekat, membawa jas hujan di tangannya. "Saya tahu kamu pasti lelah. Malam ini, kalau kamu tidak keberatan, datanglah ke rumah saya. Ada beberapa hal yang ingin saya bicarakan soal pekerjaan. Sekaligus, makan malam." Ratih terdiam. Hatinya berdebar begitu cepat hingga ia hampir tak bisa bernapas. Ada bagian dalam dirinya yang ingin menolak, tapi ada pula yang begitu ingin tahu apa maksud sebenarnya dari undangan itu. Setelah beberapa detik hening, ia hanya mengangguk pelan. "Baik, Pak," ucapnya. Suaranya hampir bergetar. Malam pun tiba. Hujan turun deras, membasahi jalanan kota yang berkilau di bawah lampu jalan. Ratih berdiri di depan gerbang rumah Erik, sebuah rumah besar dengan taman kecil di depannya. Tangannya gemetar saat menekan bel. Pintu terbuka, dan Erik muncul dengan kemeja santai serta senyum hangat. "Masuklah, Ratih. Jangan sungkan." Ratih melangkah pelan. Matanya menatap sekeliling ruang tamu yang tertata rapi dengan aroma kopi dan kayu manis yang samar. Mereka makan malam di meja kecil, hanya berdua, ditemani suara hujan di luar yang terus jatuh tanpa jeda. Obrolan mereka dimulai dari pekerjaan, tapi perlahan meluas, tentang keluarga, tentang mimpi, bahkan tentang kesepian. Untuk pertama kalinya, Ratih tertawa tanpa beban di hadapan Erik. Ia merasa nyaman, seperti menemukan tempat aman yang selama ini ia cari. Ketika waktu berlalu tanpa terasa, Ratih melirik jam di dinding dan terkejut. Sudah hampir pukul 10 malam, dan hujan belum juga reda. Ia berdiri, hendak pamit. Namun Erik menahannya dengan tatapan lembut. "Jangan dulu, hujannya masih deras. Duduklah sebentar lagi." Ratih menuruti. Lalu mereka berpindah ke ruang tamu. Di sana, hanya ada cahaya temaram dari lampu gantung dan suara rintik hujan yang menenangkan. Percakapan mereka semakin dalam. Erik bercerita tentang kesepian hidupnya di kota, tentang ambisinya yang membuatnya kehilangan arti kebahagiaan. Ratih mendengarkan dalam diam, lalu berkata lirih, "Terkadang kita lupa, bekerja keras juga bisa membuat kita kehilangan diri sendiri." Kata-kata itu membuat Erik menatapnya lama, begitu lama, hingga waktu seperti berhenti. Hening menyelimuti ruangan. Ratih menunduk, tak sanggup menatap balik. Ia bisa merasakan sesuatu yang mengalir di udara, bukan sekadar ketertarikan, tapi rasa saling memahami yang jarang terjadi antara dua manusia asing. Di luar, hujan semakin deras, mengguyur bumi tanpa henti. Erik tersenyum kecil, lalu berkata pelan, "Kamu tahu, Ratih, mungkin kamu datang di waktu yang tepat." Ratih tak menjawab, hanya menatap secangkir teh di depannya yang mulai dingin. Dalam hatinya, ada perasaan hangat sekaligus takut. Hangat karena seseorang akhirnya melihat dirinya, bukan sekadar pegawai biasa. Takut karena ia tahu, hubungan semacam ini bisa menimbulkan badai yang lebih besar dari hujan di luar sana. Malam itu, Ratih pulang dengan hati yang tak lagi sama, karena ia tahu, ada sesuatu yang telah berubah di antara mereka, meski belum terucap dengan kata apapun. Pagi setelah malam panjang itu datang dengan langit abu-abu dan udara lembab. Ratih terbangun di kosnya dengan kepala berat dan hati yang masih kacau. Bayangan tentang makan malam bersama Erik terus berputar di benaknya. Tawa mereka, percakapan dalam hujan, dan tatapan mata yang seolah menyimpan 1000 kata tak terucap. Ia menatap dirinya di cermin, melihat sosok yang sama, namun terasa berbeda di dalam. Ada rasa hangat, tapi juga takut. Hangat karena untuk pertama kalinya, ia merasa dilihat dan dihargai sebagai manusia.
Takut karena perasaan itu tumbuh di tempat yang salah, di dunia kerja yang penuh gosip, di antara tatapan rekan yang selalu menilai. Ia menarik napas panjang, mencoba menghapus semua pikiran itu. Namun kenyataannya, nama Erik terus berputar dalam kepalanya seperti lagu yang tak bisa berhenti. Hari itu di pabrik, suasana terasa lain. Setiap langkah Ratih terasa lebih diperhatikan dari biasanya. Ada bisik-bisik yang makin nyaring. Ada tatapan curiga yang menusuk dari berbagai arah. Katanya Ratih semalam ke rumah Pak Erik. Bisik salah satu karyawan perempuan di dekatnya. Ah, masa iya? Berani sekali. Sahut yang lain dengan nada mengejek. Ratih menunduk, berpura-pura tak mendengar, meski hatinya terasa hancur. Ia tahu gosip berjalan lebih cepat dari suara mesin pabrik. Dan di dunia tempat ia bekerja, kabar sekecil apapun bisa menjadi badai besar yang sulit diredam. Saat Erik lewat di dekat area produksi, Ratih refleks menunduk. Namun Erik tetap menyapanya lembut, tanpa peduli pada tatapan sekitarnya. "Selamat pagi, Ratih." Suara itu membuat dadanya bergetar, bukan karena cinta, tapi karena ketegangan yang kini mulai nyata. Hari-hari berikutnya menjadi ujian bagi Ratih. Ia harus bekerja di bawah tekanan lebih besar dari sebelumnya, sambil menanggung beban gosip yang belum reda. Namun, Erik justru semakin sering mengunjungi bagian produksinya, berdiskusi langsung tanpa rasa canggung. Setiap kali Erik datang, rekan-rekan Ratih semakin berbisik-bisik, dan beberapa bahkan mulai menjauh. Ratih mulai merasa terjebak di antara dua dunia, antara rasa hormat dan rasa yang tak berani ia sebut cinta. Suatu sore, saat pabrik sepi, Erik menghampirinya dengan ekspresi serius. "Ratih, kalau semua ini membuatmu tidak nyaman, aku akan menjaga jarak. Aku tidak ingin kamu terluka karena aku." Kalimat itu membuat Ratih terdiam lama. Ia menatap mata Erik, lalu menjawab dengan suara lirih. "Kadang, yang membuat kita terluka bukan orang lain, tapi perasaan yang tidak bisa kita hentikan." Malam itu, Ratih kembali duduk di depan jendela kecil kosnya. Hujan turun lagi, sama derasnya seperti malam saat ia makan malam di rumah Erik. Ia menatap titik-titik air yang menempel di kaca, lalu menghela napas panjang. Dalam hatinya, ada pertempuran antara logika dan rasa. Ia tahu hubungan mereka tidak mungkin mudah, bahkan mungkin tidak akan pernah diterima. Tapi ada sesuatu yang membuatnya tak bisa berpaling, perasaan tulus yang tumbuh tanpa permisi. Ia tersenyum kecil, lalu berbisik pelan. "Mungkin ini memang caranya semesta mengajariku tentang arti kehilangan dan keberanian." Hujan di luar semakin deras, tapi di dada Ratih ada kehangatan yang aneh, seperti api kecil yang menolak pada meski diterpa badai. Beberapa minggu kemudian, Erik dipanggil ke kantor pusat untuk tugas baru. Kabar itu menyebar cepat di pabrik. Ratih hanya diam saat mendengarnya, mencoba menahan gejolak di dalam hatinya. Hari terakhir Erik di pabrik menjadi hari yang paling panjang dalam hidup Ratih. Ketika Erik berpamitan di depan semua karyawan, matanya sempat bertemu dengan Ratih. Hanya sebentar, tapi cukup untuk membuat waktu seolah berhenti sekali lagi. Tidak ada kata perpisahan yang diucapkan, hanya senyum samar yang menyimpan sejuta makna. Malamnya, Ratih kembali bekerja seperti biasa. Namun kini setiap suara mesin terasa asing tanpa kehadiran Erik di sana. Ia tahu, kisah itu belum tentu berlanjut, tapi satu hal ia yakini, pertemuan mereka bukan kebetulan. Karena dalam hidup, kadang takdir datang bukan untuk bersama selamanya, melainkan untuk mengubah seseorang selamanya. Dan bagi Ratih, Erik adalah takdir itu.